Ya, politik itu harus berkelahi. Loloan paling enggak, jegal-jegalan paling enggak. Paling tidak bagaimana jegal lawan kita ojo nganti weruh, itulah politik. Engko nek wis rampung lagi cerita, wingi aku lho sing jegal. Kok kalau kamu kok mentolo, kan politik, tidak apa-apa. Di luar itu kita berteman. Saat politik kita berkelahi, ayo. Nek perlu golek bacok-bacokan, tidak apa-apa. Gitu. Jadi keharmonisan keluarga itu jika ada oposisi, ada olo-oloan, ada bully, ya bisa kamu praktekkan lah. Kamu kalau ingin keluargamu harmonis, kamu buat rembukan silahkan. Buat keluarga yang paling harmonis. Yang harmonis menurut demokrasi itu bapak presiden, ibu apa ki KPK, apa maka begitu ya, anak DPR, anak sing lanang, anak sing wedok apa polisi, yang gitu pamane kan begitu. Terus anak sing nomor guri oposisi, semakin kamu tukaran itu semakin demokratis, semakin harmonis. Itulah keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Mereka contohnya keluarganya ngono di dhuwur kan ngono. Kita kan nerok ning ngono kudune. Dan itu wajar banget. Nah, enggak berkelahi, enggak politik kok itu ya. Makanya kita ya saya sebenarnya juga ingin nyontoh tapi gak iso. Gitu loh. Wes saya enggak pilih harmonisan lah. Wes harmonis cara ngene wae lah kan gitu. Ngene iki nyindir. Karepku ki ben mahamke kowe ben tenanan ngono lho karepku ki. Jane enggak nyindir jane no. Dikatakan ngelokke enggak lah, aku nek ngelokke kan sobyek kan politik kan global gitu ya. Kan enggak gitu kan enggak. Gitu. Tapi kan yang kita lihat dimanapun faktanya itu rapat geger gitu kan karena pada saat seperti itu bukti harmonisnya apa? Media semakin laku dan hebatnya masyarakat itu langsung laris seneng, laris manis. Masyarakat itu seneng banget mengkonsumsi berita begitu. Ben moco kok adem-adem itu ya kan gitu ya. Kalau kamu buka media sosial kok gak ada berita sing asik ya kan gitu. Lu asiknya piye? Ndelok wong tukaran itu kan asik. Piye jane sepono. Sing nyekeli HP, goleki WA, goleki media sosial, FB ki sing mbok goleki ya tukarane ya ta. Itu nek adem ya gak mbok waca lho marai. Judulnya pemene untuk menjadi petani yang baik maka menanamlah dengan cara baik dan cara membuat mikroorganisme yang baik. Mbok lewati wi mesti wi. Tapi ini ada berita petani menggunakan alat setrum untuk tikus ternyata nyetrum sendirian gitu. Wah, mbok waca kabeh. Wes. Nganti tulisannya itu satu halaman cik mbok goleki kok gak enek teruse ya kan gitu. Ya wis terang wis entek tulisane kok ya. Nyatane sing digoleki ya kuwi. Mula kan kadang dimanfaatkan sama apa artis apa begitu kan dimanfaatkan. Karena enggak terkenal bermain rodok sandiwara kan gitu kan. Kayak tukaran buli-bulian ndelik kendaraan atau mobil. Kan artis mamanya kan seneng banget dengan ya memang dia suka dengan otomotif gitu ya. Terus saling bully, saling dileke. Tapi kerangkanya supaya kamu itu seneng melihat ya, itu kan gitu, ya kan? Itu. Maka ada satu orang yang nggak memiliki orientasi, nggak ada kehadiran keberadaan Tuhan di dalam diri,
Maka di dalam Al-Quran disebut orang yang berpaling. Orang yang nggak punya orientasi disebut orang yang berpaling. Waman a'radu an dzikri, orang yang berpaling dari zikir, tidak memiliki orientasi hidup dan kehidupan, tidak mengetahui bagaimana hidup dijalani, tidak mengetahui tujuan hidup, tidak mengetahui di dunia itu untuk apa, tidak mengetahui alamat akhirat, tidak mengetahui kehidupan yang batin. Parameternya adalah ganjaran pahala itu yang lahir. Ma'isah dunka, maka fa'innalahu, kehidupannya itu sempit, gelap, dalam tekanan, sesak nafas. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, buta. Dan saat meninggal dunia, maka jauh lebih buta. Makanya, dan yang keduanya kan juga sama. Dan orang yang seperti itu, orang yang kehidupannya itu tidak ada orientasi zikir, tidak ada orientasi kehadiran Tuhan. Tuhan tidak jadikan tujuan karena tidak dikenali. Kalaupun dikenali hanya nama, hanya tulisan, maka nuqayyid lahu, akan mengemas perilaku-perilaku yang tampak soleh, tapi sebenarnya kepentingannya lahiriah jasad. Maka setan yang akan meliputi, setan yang akan menggerakkan. Setan itu mananya pengaruh yang datangnya dari luar diri, yang mengajak kepada kerusakan, mengajak kepada perpecahan, mengajak pada perilaku riya, sum'ah, ujub, dan takabur, mengajak untuk berbuat sombong dan arogan, mengajak supaya semua orang tahu atas segala sesuatunya bahwa material saya, jabatan saya, umpamanya kan begitu ya, digerakkan oleh penilaian-penilaian orang lain. Nah ini dipengaruhi oleh setan. Rasionalnya kalah, nalarnya jatuh, fahuwalau qorin, maka pasti akan banyak penyakit yang menimpa pada diri seseorang. Dan jika akumulasi pandemi corona, kan gitu, dan itu menjadi teman akrabnya, ini namanya sudah virus, kan gitu. Sudah virus. Karena wamalahum bi ilm, karena mereka tidak di dalam ilmu, hanya di dalam prasangka. Dan prasangka tidak pernah menyentuh hakikat, tidak pernah menyentuh kebenaran, maka mereka inilah orang-orang yang kehilangan orientasi. Karena mereka hanya mengetahui kehidupan itu yang lahir, mengenai kehidupan yang batin, sesungguhnya dia tidak tahu dan tidak mengenal tentang akhirat adalah keberadaan dia, mengenal al-ghaibnya diri Tuhan yang ditanamkan di dalam rasa hati. Akibat saat tidak ada yang ditanamkan di dalam hati, maka enggak ada orientasi atau kosong, maka tidak memiliki orientasi hidup dan kehidupan, maka mudah panik, mudah bingung, mudah larut, mudah judek. Ini ayat akhir aja, karena ini juga sudah sering. Kenapa mereka tidak berkehendak mengenal keberadaan diri, yang diri ini adalah fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah yang berada di dalam jiwanya. Kenapa manusia tidak berkehendak mengenal keberadaan hakikat jati diri fitrah manusianya yang berada di dalam jiwa? Padahal sungguh Allah memberadakan adanya hakikat dalam penciptaan seluruh yang ada langit dan bumi ini. Dan di antara keduanya wa ma bainahuma,
pasti adanya hakikat. Dengan kita mengenal hakikat, maka mengenal hakikat itu kan esensi yang bersifat abadiah keberadaan Tuhan sendiri. Supaya manusia memiliki orientasi dalam hidup dan kehidupannya menjadi tertata. Jika banyak manusia yang mengenal hakikat, berarti mengenal jati diri fitrah manusianya, berarti mengenal Tuhannya, berarti memiliki orientasi hidup, maka kita akan menata kehidupan menjadi pemakmur buminya bisa dijalankan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat diwujudkan. Adil dan makmur dapat dilakukan. Jika tidak, sering pengkhotib kan mengungkap ya'murukum bil adl wa ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi, kan gitu kan. Jadilah orang yang adil. Tidak mungkin mampu berbuat adil dalam menata kehidupan keluarganya, sosialnya, masyarakatnya, bahkan bangsa dan negaranya, jika tidak dimulai mampu mengadili diri sendiri. Hanya dengan mampu mengadili diri sendiri, maka akan mampu menjadi pemimpin yang mampu mengadili orang lain dengan baik, kehidupan yang baik. Jika tidak, pasti akan diracuni dengan kepentingannya. Diracuni dari pendapat A, pendapat B, pendapat C. Dimulainya adalah mampu, pandai mengadili diri sendiri. Bil adil, orang yang tidak mengira itu, ayat ini selalu dibuka dengan bil ihsan, bil adil. Pakai bi itu berarti berbuat adil dirinya sendiri dulu. Majrur, orang yang mengenal Tuhan tawaduk karena mengenal. Dikatakan majrur itu karena itu adalah orang yang tawaduk, taat karena kenal yang ditaati. Bila dengan Allah, ya berarti kan tawaduk, taat kepada Allah, Allah yang dikenali, pakai bak kok. Saya kira begitu. Semoga dalam ridha Allah, dalam akhir, dalam ampunannya. Jamaah rahimakumullah, ini ada, kita mulai dari tata kelola orientasi kehidupan, dari niat yang kita jaga untuk memiliki sebuah kesadaran ya lamu ala duhir, supaya kita tidak menjadi manusia atau menjadi hamba dalam menjalani hidup ini hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia. Ya orang lain nggak usah ditunjuk-tunjukkan ya. Katakanlah aku nggak lahir tok loh, saya juga punya hakikat, nggak begitu juga sih. Tapi pada saat kita menjalankan sesuatu, ada orientasi. Semua aktivitas yang kita lakukan itu adalah orientasi hakikat, mengenal Tuhan, mengenal keberadaan jati diri fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah sendiri. Jangan bingung, ada istilah fitrah, ada istilah hakikat, ada istilah fitrah manusia, ada istilah fitrah Tuhan gitu. Aja bingung gitu ya. Fitrah itu belahan. Hakikat itu daya kuat, ya katakanlah demikian, bahwa kita bisa bergerak itu karena ada fitrah manusia yang asal fitrah dari Allah gitu. Nek wis diilmukan kan ya kuwi jenenge nyawamu dhewe, ya kuwi pangeranmu iling-ilingen di dalam hatimu kan. La ilaha illallah alimul ghaibi wasyahadi. Ayatnya banyak sebenarnya, ayatnya sambrek. Karena saat istilah al dihilangkan sebagai bagian dari sebuah makna, dicikuk hanya
Pemen Al-Quran berarti pemahamannya Quran, alnya dihilangkan, kan gitu. Al-Hadis, alnya dihilangkan, berarti tinggal hadis yang liar jalan-jalan sendiri. Al-Quran, alnya dihilangkan, Qurannya jalan sendiri-sendiri. Jadi setiap orang bisa baca Quran, bisa menerjemahkan, bisa menafsirkan, bisa mengira-ngira menurut pendapatnya masing-masing, kan gitu. Padahal ada al itu seharusnya nggak boleh ditinggalkan, baru kebenaran. Al-haq, alnya aja ditinggal, gitu loh. Hak itu keberadaan Tuhan, tapi alnya aja ditinggal. Ada yang berhak menunjukkan siapa yang punya, apa itu hakikat. Ini malam ini saya memang kita men-share berkaitan dengan pemahaman untuk orientasi niatnya, kuatkan niat, kita bertahap, kita seperti dari awal, karena ini kayaknya kan zaman sudah masuk pada istilah nagih janji. Jadi orang-orang kasepuan, orang-orang akan nagih. Jadi tamu-tamu saya banyak orang sepuh, kasepuan dan seterusnya. Dan mungkin beberapa kita juga akan berpergian, sering berpergian nanti yang di pondok teman-teman nanti. Aku harap tak cerita nih, aku mbok papak. Saya mau pergi kemana, aku mbok papak. Gak usah deh, gak jadilah. Semoga dalam ridha Allah, maghfirah dalam ampunannya, dalam beberapa pangestu guru wasito, ya, kehidupan yang utuh lahir dan yang batin, dalam kehidupan yang lahir harmonis, kehidupan sosial masyarakat yang batin untuk dijadikan orientasi mengenal Tuhan. Kalau Tuhan gak dikenali jenenge hantu, ya, maka ayo kita bangun bebarengan kebersamaan satu orientasi dalam keselamatan lahir dan batin. Semoga mendapatkan berberan berkah berpangestu guru wasito. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Qad daqat khilati adrikni ya Rasulullah. Undurna wasma'u ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.